Begitu juga di hadis ini kata Rasulullah, segeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah buat kalian yang datangnya seperti gelap malam. Nabi umpamakan seperti gelap malam bukan berarti fitnahnya datangnya malam hari, tidak. Maksudnya semua kita bakalan mengalaminya. Beda dengan fitnah para sahabat. Dulu di zaman Nabi mungkin Bilal bin Rabah disiksa akibat dia mempertahankan keimanannya. Satu doang personal, ya. Begitu juga keluarga Ammar bin Yasir, ya, syahid di jalan Allah. Satu keluarga yang pertama syahid, Ammar bin Yasir, mempertahankan lagi-lagi keimanan. Tapi kalau fitnah yang satu ini kata Nabi bukan personal lagi, bukan pribadi lagi, tapi semua kita bakalan mengalaminya, merasakannya. Sampai-sampai Nabi katakan seperti gelap malam datang di malam hari. Kalau udah gelap kan semuanya merasakan, hadirin, ya kan? Semuanya akan merasa gelap seperti ini. Nauzubillah min zalik. Celakanya kata Rasulullah, kalau fitnah itu sudah datang, di antaranya yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari dia mukmin, sore hari sudah berubah menjadi kafir. Ini juga perumpamaan dari Rasulullah. Bukan maksudnya pagi, siang, dan sore waktu, enggak. Maksudnya begitu cepat seorang berubah. Cepat berubah seorang tersebut dari mukmin berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya kata Nabi, beliau perumpamakan au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore hari masih beriman, pagi harinya sudah berubah menjadi kafir. Makanya kata para ulama di hadis ini, orang kafir di zaman tersebut modelnya banyak sekali. Kalau dulu saat Nabi diutus di Mekah Al-Mukarramah, ya, diutus pertama kali di Mekah Al-Mukarramah mendakwahi kaumnya, kaum Quraisy, orang kafir modelnya cuma satu, yaitu orang-orang musyrik. Orang musyrik itu mereka dalam hati mengakui ada Allah yang menciptakan alam semesta, ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, tapi kalau diajak beribadah mereka nggak mau. Itu orang musyrik, kafir musyrik. Satu dulu di zaman Nabi itu. Modelnya cuma satu, kafir musyrik. Kalau ditanya yang menciptakan langit Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawat la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tapi giliran diajak mereka untuk beribadah, meninggalkan patung dan berhala, hanya beribadah pada Allah, mereka akan menolak, ya, dakwahmu ya Muhammad, ya Rasulullah. Itu musyrik, orang kafir zaman dulu yang hanya satu, ya. Tapi kalau hari ini orang kafir modelnya banyak, hadirin. Orang kafir sekarang banyak, hadirin, ya Allah. Di antaranya nih di hadis ini nih, di antaranya nih Nabi sampaikan nih, apa model kafir modern saat ini? Dulu di zaman Nabi nggak ada, hadirin. Gak ada. Tapi kata Rasulullah, di akhir zaman nanti ada nih model orang kafir seperti ini. Seperti apa mereka ya Rasulullah? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menukar agama mereka dengan kenikmatan dunia yang sangat sedikit. Demi jabatan, demi kepentingan, demi harta dunia, mereka berani menukar agama mereka, ya, mereka berani menukar keimanan yang ada di dalam hati mereka, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan nih kira-kira yang kayak begini hadirin nih sekarang nih, ya enggak? Banyak banget hadirin, ya kan? Demi kepentingan, demi jabatan dia berani, ya, sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya hilang saat itu identitasnya sebagai seorang muslim. Ikut-ikutan tradisi, ikut-ikutan ritual agama, mencampur adukan, ya, kebiasaan tradisi orang-orang non-muslim dengan kita sebagai seorang muslim, itu termasuk demi jabatan, demi kepentingan. Mereka rela melakukan demikian. Apa kata Rasulullah? Mukminnya berubah menjadi kafir. Nauzubillah min zalik. Ini di hadis ini model orang kafir modern yang Nabi sampaikan, menukar agama demi kenikmatan dunia yang sangat sedikit. Ada lagi model yang kedua, kafir modern saat ini, orang yang ingkar dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ketika Allah datangkan takdir yang buruk,
ketika Allah catatkan takdir untuknya musibah, penyakit, kesulitan hidup, lalu lisannya berucap sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Dia mencaci maki datangnya takdir tadi. Dia hatinya nggak rela, nggak ikhlas, nggak redha dengan ketetapan Allah, sehingga berujar, sesungguhnya Allah ini suuzon dia dengan Allah. Allah pengen saya susah doang nih, begitu. Saat itu dia sudah berubah menjadi kafir, karena dia telah mengingkari nama Allah yang mulia, Al-Adil. Allah punya nama yang mulia, Maha Adil. Dia nggak akan zalim kepada kita. Dia juga telah mengingkari nama Allah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Allah tidak sembarangan mencatatkan takdir kepada hamba-hambanya. Bahkan dia telah mengingkari nama Allah yang mulia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bisa jadi di balik musibah, kesulitan hidup, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan bisa meninggikan derajat kita kelak nanti di yaumil kiamah. Itu model-model kafir modern zaman sekarang. Di zaman Nabi dulu nggak ada. Ya, dulu kan waktu turun surat Al-Kafirun, orang kafirnya cuma satu, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang dimaksud kafir itu orang musyrik dulu. Orang musyrik yang ngajakin Rasulullah, seperti Umayyah bin Khalaf yang dulu menyiksa Bilal bin Rabah. Dia mengajak Rasulullah SAW untuk beribadah 1 tahun dengan cara Islam, tahun berikutnya beribadah dengan cara mereka, orang-orang musyrik. Tapi turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad, ya Rasulullah, kepada orang-orang kafir. Nah, kafirun di saat itu modelnya cuma satu, cuma orang-orang musyrik. Tapi hari ini ada orang yang menjual agamanya dengan kenikmatan dunia, dia sudah rusak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak rela, tidak redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia suuzon, maka dia juga setelah berubah dirinya menjadi kafir. Dan ada juga orang yang hatinya benci, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran Islam, walaupun dia sholat, walaupun dia sedekah, walaupun dia zakat, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah, disebabkan hatinya sesungguhnya benci dengan apa? Dengan ajaran al-Islam. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya, orang-orang tersebut ya tidak diterima, wa ma tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih, ya, wala yatuna sholata illa wahum kusala wala yunfiquna nafaqatan illa wahum karihun, kata Allah. Orang kafir yang model ketiga dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, ya, mereka melaksanakan ibadah sholat, mereka menunaikan zakat, tapi hatinya benci. Hatinya sebenarnya nggak suka dengan ibadah tersebut, maka dia kafir, kata Allah. Annahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka kafir, ya, karena dalam hatinya sesungguhnya benci dengan ajaran Islam. Nah, mudah-mudahan ujian yang pertama, ujian keimanan ini bisa kita lewati dengan baik, ya. Anak-anak kita, istri kita, cucu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.